Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, ini ada satu curhatan ya. Ada satu curhatan dari salah seorang yang berniat untuk ikut pelatihan saya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang berminat ikut pelatihan saya, itu teman-teman bisa akses di sini, sekolahfbads.com. Baik. Ini teman-teman bisa ke sini kalau teman-teman ngerasa bahwa Bang Seha enak ngejelasinnya, YouTube-nya aja enak apalagi pelatihannya gitu. Misalkan ada siapa tahu ada yang seperti itu, berpikiran seperti itu, mau ikut sekolah FBAds ya silahkan. Di situ mentornya saya. Nah, ini ada salah satu curhatan dari seorang si A gitu saja ya, sebut saja si A. Ini kira-kira seminggu yang lalu nih kalau nggak salah. Minggu yang lalu dia ngejapri saya begini. Assalamualaikum Bang Seha, salam kenal, saya bla 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 bla. Maaf sebelumnya mau curhat sedikit, hehe. Saya belajar FBAds sejak Desember 2019. Oke, jadi dia sudah belajar Facebook Ad dari Desember 2019 dan itu menurut saya sudah cukup lama ya. Karena sekarang kan video ini dibuat 2001. Nah, sedangkan dia belajar 2019, sudah 1 tahunan lebih. Ya, sudah ikut beberapa workshop gitu katanya. Sudah ikut beberapa workshop mulai dari Mastah A, Mastah B sampai bahkan Mastah C gitu ya, yang bayarnya 8,5 juta untuk pelatihan Facebooknya gitu ya, 8,5 juta. Ya, ini sudah 3 berarti. Kalau dari sini dia menyebut bahwa sudah 3 ikut pelatihan Facebook Ad. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ya, kata dia, belum pernah merasakan profit bersih. Seenggaknya 300.000 per hari aja itu nggak pernah katanya. Nah, kira-kira nanti jika sudah gabung kelas berbayar bisa bantu mentoring, koreksi kesalahan dan bantu supaya profit nggak Bang katanya. Ya, kemudian soalnya saya bingung salahnya di mana gitu. Apa cara iklan saya yang salah atau produknya atau teknik. Nah, terus dia bilang soalnya teknik iklan yang saya perhatikan beberapa cara Mastah kurang lebih ya nggak jauh beda gitu ya. Nah, ini adalah curhatan dari seorang yang ingin ikut pelatihan saya. Katanya dia sudah ikut pelatihan di 3 Mastah yang berbeda. 3 Mastah yang berbeda, dan saya yakin bahwa dia sudah ikut sampai mungkin ikut pelatihannya udah puluhan juta bayar ke Mastah-Mastah itu. Nah, oke, saya mau bahas ini sih ya. Yang pertama, teman-teman sekalian ya, saya mau bahas dulu. Yang pertama, ilmu FB Ads itu ya begitu-begitu saja ya. Nah, ini yang pertama. Ilmu FB Ads itu ya gitu-gitu doang gitu loh. Mau belajar di Mastah A, Mastah B, Mastah C, Mastah D, Mastah E, Mastah F, Mastah G sampai Mastah Z ya kan. Itu pasti ya begitu-begitu saja, ngerunning campaign, kemudian set iklannya, audiensnya harus tepat, harus paham, harus bisa mendefinisikan target pasar kita siapa, harus bisa membuat landing page yang bagus, membuat iklan yang bagus, kemudian ngerunning iklan gitu ya. Running iklan itu pun nanti ada testing ya kan, mencari winning ads, mencari winning audience, winning landing page, baru kemudian kita iklankan. Jadi gitu-gitu doang. Jadi buat teman-teman yang masih mencari sesuatu hal yang wow gitu ya di Facebook Ad, berhentilah gitu ya. Berhentilah mencari teknik atau metode yang wow gitu ya. Artinya adalah nanti lu kecewa gitu. Lu kecewa kalau ikut pelatihan di mana-mana, kemudian mendapati bahwa pelatihannya ya begitu-begitu saja, termasuk di pelatihan saya gitu ya. Ya di pelatihan saya gitu-gitu doang, ngerunning campaign, setting set iklan, kemudian ngerunning iklan, nah testing, scaling dan sebagainya, ya gitu-gitu aja. Mau ikut di Mastah A, Mastah B sampai Mastah Z, mau bayarnya mahal, murah ataupun gratis ya kira-kira begitu-begitu saja. Ya. Itu yang pertama ya, ilmu FB Ads itu ya begitu-begitu doang. Jadi berhentilah mencari teknik atau metode yang wow. Baik, itu yang pertama.
Yang kedua, teman-teman, kalau saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi, ini pribadi ya, pribadi, jadi nggak bisa disamakan. Mending cari pelatihan yang nggak terlalu mahal, tapi after salesnya bagus. Ya. Nah ini penting. Jadi yang pertama adalah kalau teman-teman mau cari pelatihan Facebook Ads, itu carilah yang tidak terlalu mahal, tapi punya after sales yang bagus gitu. Ya, kenapa saya bilang nggak terlalu mahal? Gini loh teman-teman. Jadi nanti kan kalau udah ikut pelatihan ya, selanjutnya adalah kita harus praktik, oke ya, praktik FB Ads-nya. Nah, ketika praktik ini, teman-teman itu butuh uang ya, buat iklan, bener kan ya? Karena kita kan Facebook Ads. Nah, kalau misalkan teman-teman pelatihannya saja sudah mahal, gitu ya, misalkan di sini aja udah mahal nih. Ya, pelatihannya saja sudah mahal. Nanti teman-teman ya pas praktek itu nggak punya uang. Ya, di sini pas praktek uangnya habis. Nah gitu. Ya, karena ikut pelatihannya sudah mahal. Coba teman-teman ya. Coba kalau teman-teman ikut pelatihan 10 juta gitu ya. Nah, setelah itu harus praktek lagi 3 juta atau mungkin butuh 5 juta sampai 10 juta lagi untuk praktek. Nah, butuhnya jadi 20 juta dong. Ikut pelatihannya 10 juta, kemudian prakteknya 10 juta, jadi 20 juta. Kalau ikut pelatihan saya, nah kan jadi promosi saya kan. Pelatihan saya mungkin pelatihannya 1 juta sampai 2 jutaan. Nah, lalu sisanya buat apa? Sisanya masih ada tuh 8 juta buat praktek. Nah, sehingga di sini cuma kalau ikut pelatihan orang bisa sampai puluhan juta, kalau saran saya mending ikut pelatihan saya dong, ya kan? Promosi nih ya jadinya. Karena apa? Karena pelatihan saya mungkin 1 sampai 2 jutaan doang. Kemudian bisa sisanya untuk praktek ngiklannya. Karena ya, teman-teman sekalian, karena gini loh. FB Ads itu ilmu praktek gitu loh, ilmu praktek. Jadi kalau lu cuma belajar doang, ya kan, ngeliatin orang, belajar, membaca, nonton video tutorial dan sebagainya, itu tuh nggak dapet feel-nya. Lu harus terjun langsung, praktekin bagaimana caranya ngiklan. Rasain bagaimana disable, rasain bagaimana dapat orderan pertama, merasakan bagaimana sensasinya ketika sudah habis ngiklan, misalkan 1 juta ternyata nggak ada orderan misalkan gitu. Nah itu tuh teman-teman harus merasakan feel-nya, harus merasakan sensasinya agar teman-teman tuh tahu gitu loh, ya, tahu gitu. Jadi saran saya yang kedua itu adalah mending cari pelatihan yang nggak terlalu mahal tapi after sales-nya bagus. Nah kenapa nggak terlalu mahal ya? Karena nanti kita butuh uang lagi buat ngiklan. Kalau pelatihannya saja sudah mahal, nanti uang buat ngiklannya tuh nggak ada. Oke, yang kemudian yang teman-teman harus cari adalah after sales-nya bagus nggak gitu. After sales tuh gini loh. Ketika kita sudah ikut pelatihan, ya, saya tulis di bawah. After sales itu contohnya adalah konsultasi pasca pelatihan ada nggak? Ribet nggak? Cepat nggak balasnya? Nah ini nih. Ini penting banget. Jadi after sales ini sangat penting ya. Saya tahu bahwa teman-teman yang baru ngiklan di Facebook, kemudian ikut pelatihan, ya mungkin teman-teman nggak mengharapkan terlalu banyak dari materi pelatihannya. Tapi yang teman-teman harapkan adalah setelah pelatihan apakah ada grup khusus buat konsultasi, apakah bisa japri buat konsultasi, kemudian konsultasinya itu ribet nggak gitu loh. Ya kemudian kalau sudah konsultasi itu balesnya cepat atau enggak misalkan gitu ya kan. Nah, karena ini konsultasi itu penting banget karena setiap orang itu case-nya beda-beda, kasusnya beda-beda. Ya kan, si A mungkin kasusnya adalah orderannya ada, tapi kok nggak closing. Si B mungkin kasusnya adalah yang klik banyak, tapi kok nggak ada yang pesan, ya kan? Yang C mungkin kasusnya adalah kok disable terus gitu loh. Jadi setiap orang itu kasusnya beda-beda dan dia butuh tempat curhat, butuh konsultasi, ya kan? Butuh tempat bertanya dan sebagainya. Nah, ini nih teman-teman harus gali ya kan, apakah pelatihan ini memberikan after sales yang bagus atau enggak gitu. Ya, bagaimana cara menggalinya? Teman-teman masuk dulu ke grup-grup di Telegram tuh, grup-grup misalkan Facebook Ads, grup tentang apapun, kemudian nanti
Di situ tanya, ada yang pernah ikut pelatihan ini enggak? Saya mau nanya-nanya dong, misalkan gitu. Nanti biasanya ada yang jawab, oh aku pernah ikut gitu ya. Lalu silahkan tanya ke dia Japri, by Japri, jangan di grup gitu. Nah ini penting banget ya, after sales. Nah itu yang berikutnya ya, yang kedua. Jadi saya sudah jelaskan dua. Yang pertama, ilmu FB Ads itu ya begitu-begitu saja, maka berhentilah mencari teknik atau metode yang wow. Yang kedua, mending cari pelatihan yang nggak terlalu mahal tapi after salesnya bagus. Yang ketiga, ya kan, paling penting dari ilmu FB Ads adalah produk. Nah ini bagi saya ya. Bagi saya, yang paling penting dari Facebook Ad atau berjualan online menggunakan Facebook Ad itu adalah produknya, ya kan? Nah ini paling penting nih. Karena gini teman-teman, saya berpikiran begini. Ketika produk itu winning, ya kan? Ketika produk itu winning, maka ngiklan pakai cara asal-asalan pun pasti profit. Nah ini, ya. Inilah, kalau produknya winning, ngiklan pakai cara asal-asalan pun pasti profit teman-teman. Maka ketika teman-teman ikut pelatihan Facebook Ad, ya kan, yang lebih penting setelah ikut pelatihan itu adalah teman-teman mencari produk yang winning, ya. Nah beruntungnya kalau di sekolah fbad.com di pelatihan saya, ini saya promosi lagi ya. Kalau di pelatihan saya, selain dapat materi pelatihannya, teman-teman dapat produk winning. Sehingga banyak orang-orang yang ikut pelatihan saya dan kemudian senang, suka, karena dia punya akses untuk mendapatkan produk winning yang saya jual, ya kan? Produk yang saya sediakan itu pun banyak gitu loh. Nah itu banyak. Bandingin sama misalkan pelatihan-pelatihan di luar sana, kadang-kadang memang menyediakan produk gitu ya, memang menyediakan produk. Tapi pas kita coba iklan, nggak laku gitu ya. Nah, memang ada pelatihan-pelatihan di luar sana yang menyediakan produk juga, bayarnya mahal, tapi pas kita ngiklan ternyata produknya nggak laku, atau produknya susah gitu ya, susah, nggak winning gitu loh. Nah, bisa jadi kadang-kadang saya berpikir nakal gitu ya, bisa jadi saya mikirnya nakal gitu. Jangan-jangan nih produk memang diiklanin sama si Mastah itu nggak laku, lalu dia ngadain pelatihan dan iming-imingnya adalah disediakan produk, ya kan? Dan kemudian kita yang mati-matian ngiklanin produk dia, padahal dia sudah coba nggak laku juga gitu, misalkan seperti itu. Kadang nakal gitu saya. Jangan-jangan dia memang udah nggak laku gitu ya, susah untuk ngebuat produk ini booming, sehingga dia ya udahlah kita jual pelatihannya aja, terus kasih iming-iming disediakan produk gitu ya. Nah kadang-kadang pun produk yang disediakan marginnya nggak banyak gitu ya, margin misalkan 70.000 gitu ya, atau 80.000 gitu, itu marginnya misalkan gitu. Nah bagi saya margin segini untuk pemula gitu ya, untuk pemula walaupun ini terlihat marginnya besar, namanya kita pemula, ini nih menurut saya kurang gede lah gitu. Nah kalau segini kan kita harus hati-hati sekali ngiklannya, udah gitu iklannya juga produknya kadang nggak laku banget kan gitu. Nah itu enaknya kalau misalkan ada produk winning. Produk winning itu kita ngiklan caranya asal-asalan pun kadang-kadang kita pasti profit. Beda kalau misalkan produk nggak winning, ya kan? Produk nggak winning, ya. Sekelas Mastah pun kalau dikasih produk yang nggak winning, bisa jadi dia boncos. Ya kan? Bisa jadi dia bakar uangnya banyak karena produknya memang nggak winning gitu loh. Jadi teman-teman, tadi saya bilang di poin pertama, berhentilah mencari teknik atau metode yang wow ya. Mendingan teman-teman sekarang itu mencari produk yang winning tuh apa gitu ya. Karena ketika teman-teman punya produk winning, maka ngiklan asal-asalan pun teman-teman insya Allah dapat profitnya. Tapi kalau teman-teman memperjuangkan produk yang nggak winning, udah jelas produk ini nggak winning, diperjuangkan terus, maka siap-siap saja habis uang puluhan juta atau mungkin belasan ratusan juta bisa jadi kan, untuk ngebakar uang dulu gitu karena produk nggak winning. Nah ini kalau produk nggak winning, semastah apapun dia pasti akan kesulitan ngiklannya. Nah gitulah. Jadi itu yang ini adalah opini pribadi saya ya. Jadi kalau misalkan ada Mastah, anggaplah dia Mastah banget gitu ya, luar biasalah keilmuannya ya, ilmu kanuragannya bagus banget gitu. Tapi kalau dikasih produk yang nggak winning, bisa jadi ya dia pasti kesulitan ngiklannya, butuh uang yang yang sangat banyak gitu. Nah
Ini tiga hal, jadi saya ulang lagi sekali lagi, ilmu FB Ads itu dimanapun sama. Jadi teman-teman kalau ikut pelatihan itu ekspektasinya jangan terlalu tinggi, karena pasti begitu-begitu saja nanti isinya. Yang kedua, mending cari pelatihan yang nggak terlalu mahal tapi after sales-nya bagus. Yang ketiga, paling penting dari FB Ads adalah produk yang winning. Ya, produk yang winning. Yang berikutnya adalah teman-teman yang keempat, ketika ikut pelatihan itu pelatihan FB Ads ya. Itu butuh praktek terus. Nah, ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut pelatihan hari ini, maka segera dipraktekkan. Maka segera dipraktekin. Karena kalau misalkan nggak dipraktekin, misalkan ikutnya sekarang nih bulan ini, sekarang bulan Februari 2001, kemudian ikut, lalu baru prakteknya nanti 1 tahun berikutnya, itu sudah jauh berbeda. Ada update-update Facebook yang kita ketinggalan kalau kita nggak ngikutin. Maka praktek. Yang berikutnya yang kelima, nah ini mindsetnya ya, modal, butuh modal gitu ya, butuh modal ya, jelas ya, ini yang harus teman-teman perhatikan. Yang berikutnya yang keenam, berproses gitu. Nah ini gini contohnya, saya selalu bilang ke teman-teman yang pemula. Jadi buat teman-teman yang pemula, lu harus sediakan uang buat ngiklan. Misalkan sehari cuma bisa ngiklan 100, ya kan? Maka sebulan butuh berapa? Sebulan berarti butuh 3 juta. Nah, ini adalah modal yang paling minim, ya kan? Untuk pemula ini adalah modal yang paling minim. Sediakan uang buat ngiklan. Kalau sehari cuma bisa 100, maka sebulan butuh 3 juta. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah habiskan 3 juta ini selama 1 bulan. Yang pertama, habiskan 3 juta ini dalam sebulan. Artinya adalah setiap hari iklan kalian harus running, ya. Running 100.000 setiap hari. Nah, Bang, kalau misalkan udah running sehari nggak dapat orderan, ya besok edit iklannya. Ya kan, kira-kira salahnya di mana? Evaluasi salahnya di mana? Apakah salah iklannya? Apakah salah landing page-nya? Apakah salah CS-nya? Itu diedit, dievaluasi gitu ya. Jangan sampai hari pertama 100 nggak dapat apa-apa, hari kedua 100 nggak dapat apa-apa, terus diem aja sampai sebulan. Nggak gitu. Ya, nggak gitu. Harus hari pertama 100. Atau misalkan udah habis hari pertama 100 kok nggak dapet ya? Cek dulu, oh ternyata oke lah, coba 2 hari, oh 200 belum dapat juga gitu, maka mulailah, oke ini berarti ada yang salah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini harus diinin. Jadi nanti dalam 1 bulan pertama mungkin teman-teman itu baru kalau misalkan teman-teman produknya memang bagus, winning, mungkin dalam 1 bulan anggaplah iklan 3 juta gitu ya. Lalu profit bersihnya misalkan, profit bersih misalkan 200.000 gitu misalkan. Nah ini nggak masalah. Bahkan kalau misalkan iklan 3 juta tapi minus, misalkan minusnya berapa? Minus 400.000, ini pun nggak masalah gitu. Tapi evaluasinya adalah sebulan gitu, agar teman-teman itu punya proses yang dilakukan terus-menerus, berprogres gitu ya. Nah walaupun minus, ternyata iklan 3 juta bang, setelah rekapan di bulan pertama aku minus bang, minus berapa? Minus 400.000. Oh nggak apa-apa, kalau kamu pemula habis 3 juta lalu di bulan pertama cuma minus 400.000, itu kamu berprogres, berarti ada progres, ada pelajaran yang kamu dapetin, ada ilmu yang kamu dapetin, sehingga kamu cuma minus 400.000. Tapi kalau misalkan kamu iklan 3 juta nggak dapet apapun selama sebulan, nah ini kamu berarti nggak belajar gitu ya. Ini berarti kamu nggak belajar. Tapi kalau kondisinya iklan 3 juta di bulan pertama cuma minus 400.000, ini kamu berprogres dan kamu harus melanjutkan, ya kan? Lanjutkan. Saya yakin kalau misalkan seperti ini, bulan pertama misalkan minus 400.000, lanjutin. Bulan kedua pasti udah profit karena kamu sudah tahu. Mungkin ini minus 400.000 karena kamu pemula banget, baru kenal Facebook Ads. Baru belajar bagaimana teknik closing, baru belajar bagaimana menangani keluhan-keluhan konsumen, baru belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen, sehingga kamu belum lihai sehingga minus tuh 400.000. Bahkan kalaupun nanti ternyata di bulan pertama, bang aku minus bang 1 juta gitu ya, ya nggak masalah gitu.
nggak masalah, lanjutin aja. Saya yakin sih kalau ada minus seperti ini di bulan pertama, saya yakin kalau dilanjutin sampai di bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan seterusnya pasti akan ada masanya kamu profit. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kamu perhatikan buat Facebook pemain Facebook pemula, ya. Kemudian dia nanya, kira-kira nanti jika sudah gabung kelas berbayar bisa bantu mentoring? Iya, kita bantu mentoring, kita bantu koreksi kesalahannya di mana, kemudian bantu biar teman-teman bisa profit juga, ya kan. Tapi kalau misalkan konsultasi ke saya tuh nggak bisa kalau cuma nanya gini, Bang, iklanku udah jalan, gitu ya. Misalkan gini nih konsultasinya, Bang, iklanku udah jalan, habis 1 juta, kok nggak ada pesanan ya. Nah, kalau misalkan cuma begini ngirim ke saya, nggak dikasih apapun dia, saya nggak bisa jawab dong, ya kan. Kalau mau konsultasi itu kirimkan ke saya ya, screenshot kampanye, set iklan, dan semua iklan, ya kan. Lalu kirimkan ke saya link websitenya, gitu ya kan. Nah, ini harus dikirim ke saya agar saya ngelihat, oh ini ternyata. Nah, ini kalaupun ngirimin yang screenshot yang ini harus kelihatan misalkan CTR-nya berapa, kemudian CPR berapa gitu ya, dan sebagainya lah, beberapa metrik yang saya minta gitu ya, agar saya tahu gitu. Ya, kalau misalkan iklan sudah habis 1 juta tapi nggak ada pesanan, ya saya harus tahu kampanyenya bagaimana, kemudian dia mengatur set iklannya seperti apa, kemudian iklannya itu seperti apa, ya, dan websitenya seperti apa, sehingga saya bisa menilai kira-kira salahnya di mana gitu ya. Kira-kira apakah salah iklannya gitu ya, atau salah target pasarnya, ya kan, atau salah websitenya. Nah, gini. Jadi kalau udah tahu, oh ternyata CTR-nya rendah, salah iklannya, coba iklannya diperbaiki, ganti gambar, ganti teks iklan gitu ya. Oh ini salah, kamu masa targetnya seperti ini anak-anak alay semua yang masuk misalkan gitu ya. Coba ganti targetnya gitu ya. Lalu pas saya baca websitenya, oh ini websitenya nggak nampol gitu ya. Udah ganti websitenya. Nah seperti itu. Jadi kalau mau konsultasi ke saya ya seperti itu. Nggak bisa cuma ujuk-ujuk bilang, Bang iklanku udah jalan habis 1 juta kok nggak ada pesanan ya. Nah itu nggak bisa. Kemudian soalnya teknik iklan yang saya perhatikan beberapa cara masak kurang lebih nggak jauh beda. Ya betul, seperti yang saya bilang tadi ya. Seperti yang saya bilang tadi, ikut pelatihan dimanapun, semahal atau semurah apapun FB Ads itu ya begitu-begitu doang ya. Jadi berhentilah mencari teknik atau metode yang wow. Jauh lebih penting adalah kalian praktek sesering mungkin agar mendapatkan pengalaman yang berbeda menggunakan Facebook Ads. Itu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat ya. Kalau kira-kira ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.